محمد سيد الكونين والثقلين والفريق من قرب ومن عاجل يا ربي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا محمد روح لأنفسنا محمد شكر فانظر على جميع ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والنوح والوصول وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ma'unah Allah, dengan izinnya Allah, dengan nikmat Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dirikan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di surah An-Naba ayat yang ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Sampai di situ mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma ayat yang sebelumnya adalah jazaan min rabbika 'ata'an hisanan, sebagai balasan dari Tuhan. 'ata'an hisaban, pemberian yang cukup. Jadi segala fasilitas dan kenikmatan surga itu Allah berikan buat orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina mafazan. Karena sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada kemenangan. Nah, sekarang digambarkan dari Tuhanmu yang mana. Semua itu yang sudah diceritakan, wa kawa'iba atrab wa ka'san biha la yasma'una fiha lagwa wa la kadzdzaba, itu semua balasan dari Tuhan itu sebagai balasan yang cukup, yang setimpal. Tuhan yang mana? Rabbis samawati wal ardh.
Ini sebagai penjelasnya. Dialah Tuhan Rabbis samawat yang memelihara 7 lapis langit, wal ard dan bumi. Dialah Allah Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Dialah yang memberikan segala balasan yang cukup di surga dan wa ma bainahuma, dan dialah Tuhan yang memelihara apa-apa yang ada di antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Berarti begitu banyaknya makhluk-makhluk Allah yang bukan saja berada di langit, bukan berada di bumi, tetapi antara langit dan bumi. Semua itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang memelihara dan menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memelihara langit, yang memelihara bumi, yang memelihara antara langit dan bumi, yang nanti akan memberikan balasan yang cukup untuk kalian orang-orang yang bertakwa di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Kenapa? Ar-Rahman. Ketika Allah berbicara Rabbis samawati wal ard, tidak mengatakan Ar-Rahim, tapi Ar-Rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman. Tidak wa ma bainahuma Ar-Rahim. Karena kalau bicara rahmat, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Semua makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, di antara langit dan bumi, semua mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Allah Maha Pengasih, dalam bahasa ini rahmat itu tanpa pilih kasih. Semua makhluk Allah yang ada di bumi, entah dia muslim, dia kafir, dia beriman, dia tidak beriman, dia beribadah, dia melawan Allah, apapun yang namanya makhluk yang ada di atas muka bumi ini, semua diberikan rahmat oleh Allah. Semua makhluk itu mendapatkan bagian rahmatnya Allah. Tetapi wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Rahimnya Allah itu hanya diberikan buat hamba-hambanya yang beriman. Karenanya ketika Allah mengatakan dialah Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan di antara keduanya, antara langit dan bumi ini, dialah Rahman, Allah yang Maha menyayangi, Allah yang Maha mengasihi. Semua makhluk Allah itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna minhu khitaba. Pada hari itu, ini bicara hari kiamat. La yamlikuna. Mereka itu tidak mampu, tidak bisa memiliki khitaba daripadanya dengan dia khitaba berbicara. Pada hari itu tak ada satu makhluk yang berani bicara di hadapan Allah. Menggambarkan begitu tegaknya adab.
Begitu luar biasanya kejadian pada hari itu. Kalau saya ibaratkan ada inspeksi mendadak. Presiden datang ke dalam sebuah lembaga kementerian gitu, pengen cek semuanya. Semua itu pimpinan-pimpinan udah diam semua, nggak ada yang berani, nggak berani ngomong, takut salah, nggak berani sembarangan bicara. Pada hari itu nggak ada satu manusia makhluk Allah yang berani bicara di hadapan Allah. Semua diam. Hatta para malaikat pun nggak berani. Dijelaskan sekali pun mereka berbicara itu berbisik-bisik. Takut akan kebesaran Allah, keagungan Allah. Yauma yaqumu ruh wal malaikatu saffa. Pada hari itu berdirilah ar-ruh, maksudnya malaikat Jibril, wal malaikah, dan para malaikat-malaikat yang lain, saffa, bersaf-saf. Jadi malaikat Jibril mengatur barisan seluruh para malaikat. Dikumpulkan semua para malaikat-malaikat Allah. Dalam ayat yang lain, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu, ketika itu malaikat itu dikumpulkan bersaf-saf, karena begitu banyaknya para malaikat-malaikat. Nggak ada satupun dari sekian ribu malaikat yang dikumpulkan berani bicara. Semua takut dengan keagungannya Allah. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin. La yatakallamun. Semuanya mereka itu nggak ada yang berani bicara, tidak berani berkata-kata, illa kecuali man adina lahu rahman wa qala shawab. Kecuali mereka yang diberikan izin oleh Allah, itu pun perkataannya yang benar-benar. Tidak ada yang mengucapkan kecuali mengatakan perkataan yang benar. Jadi ada yang berani kecuali makhluk yang diberikan izin untuk bisa berkata-kata. Ini kan satu ilustrasi gambaran ketika itu gimana kejadiannya sampai nggak ada satupun makhluk yang berani bicara. Dalikal yaumul haq. Yang demikian itu, demikian yang mana? Atau itulah al-yaum, hari yang benar. Hari yang benar itu yang mana? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara langit dan bumi, dan di antara keduanya menunjukkan kebesarannya sehingga tidak ada satu makhluk yang bisa berkata-kata ketika para malaikat dikumpulkan bersaf-saf, dan tidak ada satu pun yang berani bicara kecuali atas izin Allah, dan tidak ada pun yang dibicarakan kecuali sesuatu yang benar. Dalikal yaumul haq. Pada hari itu, itulah hari yang benar. Artinya semua cerita itu benar adanya. Makanya dalam doa salat malamnya Rasulullah, wa liqa'uka haqqun, berjumpa dengan itu sesuatu yang benar, ya. Wan nabiyuna haqqun, Nabi kami Muhammad itu memang benar utusan. Wan naru haqqun, neraka memang benar ada. Wal jannatu haqqun, surga juga benar memang ada. Dalikal yaumul haq.
Itulah hal yang benar. Memang semua kejadian-kejadian itu memang benar adanya gitu. Pasti itu terjadi. Kalau sudah ada kata hakun itu pasti. Al-mautu wa hakun kata Nabi. Mati itu pasti. Hakun itu artinya pasti. Hari di mana nanti manusia nggak bisa bicara satu kata pun itu adalah pasti. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'ab. Maka barang siapa yang menghendaki, maka ia akan mampu menempuh jalan menuju Tuhannya sebagai tempat kembali. Artinya begitu. Siapa saja yang ingin menghendaki berjumpa pada Allah dan jalan kembalinya itu kepada Allah, artinya dia selamat dengan segala kan ketika nanti semua manusia berjalan di atas sirat, itu kan menempuh jalan. Kemungkinannya cuma dua, selamat atau tidak. Maka bagi orang-orang yang menghendaki dirinya untuk bisa menuju Allah sebagai tempat kembalinya, dia orang-orang yang selamat. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Siapa al-muttaqin tadi? Inna lil-muttaqina mafazan. Siapa orang-orang yang faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba, mereka yang akan menjadikan Allah sebagai tempat kembalinya. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa tadi. Dari awalnya inna lil-muttaqina mafazan. Bagi orang-orang yang bertakwa itu banyak keuntungannya, kemenangannya. Allah siapkan syurga, tetapi endingnya adalah man syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Endingnya kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa ketika ia mampu menjadikan sebagai tempat kembalinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diberikan dia kesempatan untuk bisa berjumpa secara langsung, melihat, menatap, memandang wajahnya Allah secara langsung, bisa melihat bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebahagiaan, kemenangan yang sebenarnya. Ya, asik banget nih di ayat luar biasa. Jadi bagi orang-orang bertakwa itu Allah berikan keuntungan yang luar biasa. Hadaika wa 'anaba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la yadada. Semua itu jazaa min rabbika 'ata'an hisana. Tapi endingnya adalah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Semua itu akan didapatkan, diraih oleh orang-orang yang memang target hidupnya adalah Allah. Orang-orang yang memang mencari keridhaannya Allah, mencari karunia Allah itu. Mereka itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang Allah bicara lagi. Inna sesungguhnya kami Allah ingin menunjukkan keagungan diri kami. Sesungguhnya kami andarnakum telah memberikan peringatan kepada kalian. Apa yang Allah peringatkan kepada kita manusia? Adzaban qarina, akan adanya azab yang dekat.
Kalau dalam bahasa Quran sesuatu yang dibilang dekat itu pasti. Inna likulli atin atin. Setiap sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang dekat itu datang. Dan setiap yang datang itu datang. Artinya begini. Sesuatu yang dibilang dekat menurut Al-Quran itu pasti ada. Sesungguhnya kata Allah, kami ini sudah peringatkan kepada kalian bahwa ada azab yang pasti itu terjadi. Dan dia akan datang dekat gak lama. Berarti ketika Allah menerangkan bahwa azaban qariban, ada siksa yang dekat, bahwa kehidupan di dunia ini gak lama. Karena azab itu dekat lagi akan sampai. Artinya hari akhir adanya neraka itu ya pasti dan nggak akan lama. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Kapan itu terjadi? Kapan terjadinya hari akhir itu? Maka kata Allah, yauma, pada hari yanzurul mar'u, seseorang itu akan melihat maf'ul bihi, apa-apa qaddamat yang pernah dikerjain. Pada hari itu kata Allah, setiap manusia itu akan melihat apa yang sudah ia perbuat semasa hidupnya. Di hari adanya siksa yang dekat itu, maksudnya hari akhir, semua manusia nanti akan diberikan filenya oleh Allah. Mulai dari akil balik sampai dia wafat, semua catatannya ada. Kalau kita bicara memory card atau flash disk aja yang kecil kok bisa nyimpen jutaan data, apalagi ilmunya Allah. Mulai dari kita akil balik sampai wafat, semua ada filenya. Nanti setiap kita diberikan kesempatan untuk melihat, kita buka file ini. Cuma nggak tahu bentuknya itu apa, dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk video dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas nanti pada hari itu nanti semua manusia akan melihat apa yang dulu semasa hidupnya dia perbuat, ada semua catatannya. Pas dia lihat apa yang terjadi, tergantung. Kalau catatannya bagus, nilainya 8,889, ya, paling kecil 7 lah. Wah, itu dia mendapatkan catatan amal perbuatannya dari kanannya. Amma utiya kitabahu bi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pasti dia akan mudah menjalankan proses hisabnya. Tapi kalau nilainya 555432 211111, sholat 5 waktunya nilainya 2, puasanya 3. Nah itu tandanya, itu udah pasti dia menerima catatannya dari belakang kirinya. Fasawfa yan'u subura, dia akan menjerit-jerit, celaka kami. Berarti yang menentukan itu, rapot itu ya kita sendiri. Apa yang kita perbuat sekarang yang menentukan bukan orang lain, tapi penentunya adalah kita masing-masing. Makanya kata Rasulullah, ad-dunya mazra'atun bil akhirah, dunia ini sebagai ladang investasi kita untuk akhirat kita. Sebanyak apa yang kita investasikan, itu yang kita dapatkan. Seberapa banyak yang kita tanam, itu yang kita panen nanti. Jadi sesubur apa tanaman kita tergantung bagaimana pemeliharaan kita, kan begitu. Jadi semua apapun yang kita lakukan itu nanti ma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Pada hari itu manusia akan melihat apa yang dia perbuat. Ketika diperlihatkan oleh Allah, maka
Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ketika orang-orang kafir diperlihatkan file-filenya itu, dia bilang, ya laitani, kenapa dulu saya dulu ya sebaiknya gitu, kenapa dulu aku itu tidak jadi tanah saja, kenapa dulu aku nggak jadi debu saja, kenapa? Saking menyesal. Nah, diceritakan begini. Ayat ini berkenaan dengan semua makhluk termasuk binatang nanti dihisab. Bukan hanya manusia dihisab. Cerita ada 2 ekor domba yang bertanduk. Yang keduanya saling menyerang sampai patah tanduknya. Ada yang menyerang dan ada yang diserang. Yang diserang patah tanduknya. Terus berarti kan ada yang menzalimi, ada yang dizalimi. Jangankan lagi manusia, domba atau kambing yang menyeruduk tanduk kambing yang lain nanti dihisab, kena kisas dia. Tetapi bedanya ketika kambing-kambing itu dikisas oleh Allah, tidak dihukum seperti manusia, tetapi dijadikan debu saja hancur menjadi debu. Hanya dikatakan dia lainnya untuk lama. Kenapa saya nggak jadi debu aja seperti kambing-kambing ini? Dan cerita Rasulullah bertanya kepada Abu Dhar, lagi dalam berdua ada kambing berantem. Abu Dhar, apa yang kau ketahui tentang 2 kambing ini? Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, itu satu kambing dengan kambing lain saling sebelum ini. Itu kan ada yang menzalimi, ada yang menzalimi, dan semua nanti hukumnya ada pada Allah, semua ada hukumnya gitu. Artinya mahkamah Allah itu begitu adil. Jangankan lagi manusia membunuh manusia. Satu orang menghilangkan nyawa orang lain, binatang menghilangkan binatang lain saja nanti ada kisah. Ada perhitungannya itu. Enggak begitu aja. Nah, ini cerita tentang orang-orang kafir ketika diperlihatkan 2 ekor domba yang beradu itu dikisas oleh Allah, akan dihisab. Nah, apalagi kita manusia, semua akan dihisab apapun yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. Hendaknya, makanya kan dalam ayat itu, hendaknya setiap manusia itu memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk masa depannya. Artinya, apapun yang kita lakukan itu semua ada catatannya, ada hitungannya, nggak dibiarkan begitu saja. Seperti itu. Hadis kalian yang dirahmati Allah. Dengan demikian, maka selesailah sudah. Alhamdulillah 1 juz 30 ini sudah selesai kita baca bareng-bareng. Tinggal bikin nasi kuningnya dah. Ya, berarti kita sudah alhamdulillah 1 juz mulai dari An-Nas sampai An-Naba ini sudah kita baca. Setidaknya ya walaupun nggak hafal banget ada gambaran lah gitu kan. Oh begini seperti itu. Insyaallah nanti kita lanjutkan di juz ke-29 mulai dari juz ke-29. Seperti itu. Saya kurang sehat kayaknya ini. Dan semua orang mau tidur daripada sakit saya nggak ngeri. Batuk mulu. Jadi begini. Sampai di sini barangkali cukup ya. Ada yang mau ditanya? Nggak ada ya? Cukup ya. Nanya di luar tema. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, kayak fenomena sekarang kan saya lihat banyak orang yang buang hajat itu sambil merokok.
terutama di dalam WC gitu ya. Nah itu hukumnya gimana Kiai? Iya. Jadi ada beberapa kemakruhan ketika orang berada di hammam atau kamar mandi. Itu kan hammam itu salah satu tempat base campnya para syaitan. Banyak menjadi base camp. Makanya berhati-hatilah di hammam. Kalau Al-Imam Ghazali itu diceritakan, beliau seumur hidupnya tidak lepas dari zikrullah kecuali ketika berada di hammam saja, di kamar mandi. Jadi seluruh waktunya itu zikir kecuali di hammam. Ini menunjukkan bahwa hammam itu tempat yang sangat jelek sekali. Ya karena memang di situ ada kotoran, di situ ada banyak setan-setan sebenarnya. Karena itulah adab orang yang mau hammam di kamar mandi ke toilet itu masuk dengan kaki kiri, berdoa, keluar juga alhamdulillahilladzi anhaba 'anni minal adha, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala macam penyakit itu kan. Dan kemudian juga harus menutup kepala. Bahkan kalau dalam kitab Fathul Mu'in diajarkan bagi seorang perempuan yang mandi walaupun di kamar mandi nggak boleh dia bugil begitu. Dia mandi di kamar mandi nih, dia sendirian. Telanjang aja bugil gitu. Kalau bagi perempuan etikanya walaupun dia sendiri di kamar mandi harus pakai celana dalam masih. Karena kan banyak makhluk-makhluk yang dia nggak lihat di sini. Sampai begitu tuh boleh tuh kasih tahu sama istri-istrinya gitu. Begitu. Nah makanya di dalam hammam itu banyak sekali apa namanya ya kayak gitu lah setan-setan gitu. Nah makanya disunahkan tuh pakai penutup kepala, pakai alas kaki, mau masuk berdoa, keluar berdoa. Nah larangan-larangan itu banyak orang yang di hammam itu apa namanya mandi sambil nyanyi-nyanyi gitu ya nggak boleh. Kan banyak tuh sambil nyanyi-nyanyi nggak boleh. Nah apalagi kalau apa gimana hukum orang merokok di sambil pertama barangkali menghilangkan baunya, yang kedua enjoy gitu kan, sehingga dia nggak jadi ikhlas banget keluarinnya gitu, jadi nggak kebayang. Ya jadi gini, sebetulnya nggak boleh gitu. Namanya apa? Suul adab, jelek adab etika. Membarangkan sesuatu yang masuk dan keluar artinya sama halnya seperti orang yang lagi buang air sambil minum sambil makan, sama dikiaskan sambil merokok. Udah merokok sendiri itu kan memang makruh, merokoknya di tempat yang makruh berbarengan dengan melakukan sesuatu yang memang ya, membuang kotoran gitu. Jadi ya menurut saya sih kurang baik aja, tetapi tidak ada hukum keharamannya, nggak ada. Silakan aja, cuma kurang bagus aja kalau orang merokok sambil buang air. Nggak sambil buang air juga kurang bagus. Kalau sambil kali begitu ya. Jadi apalagi bekas puntuknya itu nggak disiram, masih ada di WC. Ada saya sering nemu gitu. Orang habis ngerokok taruh aja udah disiram. Sambil YouTube kan? Ya? Sambil YouTube kan? Iya. Sambil YouTube. Iya sambil YouTube. Kalau YouTube-nya tentang apa sih? Kalau pengajian yang bahaya. Sambil dengerin musik ya. Ya begitu harus barangkali kalau nggak sampai kepada sesuatu yang haram sih, tapi kurang baik aja, kurang pas. Ada lagi silakan. Di sebelah kanan saya. Nggak ada. Baik kalau begitu. Nasi uduk sudah siap.
lontong sayur. Lontong sayur, alhamdulillah. Jadi hari ini kita hataman ya. Juz 30 sudah selesai, kita makan lontong sayur bareng-bareng. In uridu illa al-islah mastata'tu tawakkatu 'ala Allah wa ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq lakum bit-thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikit orang nih kemarin banyak. Ini baru juga nggak kelihatan ya, pasti ya. Sakit. Disuruhin lagi. Penjatan lah.